Halo semuanya, masih bersama aku Rudi dari Beijing. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu pusat perbelanjaan di kota Beijing. Nama tempat ini adalah Xitan. Untuk datang ke tempat ini kita bisa naik subway, line 1 atau line 4. Turunnya di stasiun Xitan. Dan di sini banyak sekali mall, pusat perbelanjaan di sepanjang jalan. Ada beberapa mall besar di sini ya. Biasanya pas weekend di sini cukup ramai. Tapi hari ini aku mau kulineran di sini. Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kulineran di sebuah restoran vegetarian yang ada di tempat ini. Let's go. Nah, di depan ini namanya Han Guang Baihuo, sebuah mall. Terus di seberangnya juga sebuah mall juga namanya Juntai, Beijing Juntai. Di dalamnya banyak brand-brand gitu ya. Semua brand ada. Kemudian di depan sana yang agak tinggi itu namanya Dayuecheng Joy City, Xitan Joy City. Sampai di sana masih ada beberapa mall juga ya. Dan tepat di depan aku ini ada sebuah bangunan tua. Sekarang sudah jadi museum gitu lah bangunan ini. Tapi dulunya bangunan ini, komplek bangunan ini dikenal sebagai rumah hantu. Banyak sekali cerita rakyat yang beredar mengenai bangunan tua ini. Soalnya di sekitar bangunan tua ini semuanya sudah digantikan dengan bangunan modern ya. Sampai saat ini hanya bangunan tua ini yang masih dipertahankan. Dulu pada masa dinasti Ming dan Qing, komplek bangunan ini sempat menjadi kediaman beberapa pejabat. Tapi beberapa dari pejabat tersebut ada yang dihukum mati, kemudian ada juga yang dibunuh. Lalu pada tahun 1916, tempat ini dijadikan sebagai sekolah Mongolian Tibetan. Sempat dijadikan sekolah. Nah, berdasarkan cerita rakyat, katanya dulu tempat ini sering terjadi kasus-kasus horor. Dulu pada tahun 88, tempat ini sudah direncanakan untuk dibongkar dan digantikan dengan mall, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Karena katanya setiap mau bongkar komplek bangunan ini, sering terjadi kasus horor, sehingga ujung-ujungnya nggak bisa dibongkar. Nah, itu berdasarkan cerita rakyat. Tapi kalau berdasarkan informasi resmi dari pemerintah Tiongkok, bangunan ini memang direncanakan untuk dijadikan situs cagar budaya yang dilestarikan. Karena memang sudah dijadikan museum gitu, komplek bangunan ini sudah direnovasi ya, sudah jadi agak baru. Aku masih ingat beberapa tahun lalu, mungkin 6-7 tahun lalu, tempat ini masih terbengkalai. Tapi sekarang sudah kelihatan rapi dan bersih ya. Nggak ada angker-angkernya lagi kayaknya. Nah, percaya nggak percaya sih ya. Oke, sekarang aku mau pergi makan malam dulu. Habis makan malam, kita lanjut jalan-jalan lagi. Nah, rumah makan vegetariannya ada di gedung depan saya ini, namanya Mingzhu Shangchang, Xitan Mingzhu. Sebuah mall tua gitu. Mall yang satu ini dulunya cukup populer ya sebagai tempat perbelanjaan. Di dalamnya apa aja ada. Tapi kalau belanja di sini harus berani nawar, pintar nawar. Kita coba lihat ke dalam sana. Ini udah direnovasi sehingga jadi lebih bagus sih. 5-6 tahun lalu belum sebagus ini, belum seterang ini. Kurang lebih seperti ini lah. Banyak jual aksesoris, pernak-pernik, perhiasan.
baju. Nah, di sini semuanya jual pakaian. Aku sendiri belum pernah belanja di sini ya. Tapi dengar-dengar dari teman aku, kadang kalau nawar terlalu banyak, penjualnya bakal galak. Kalau nawarnya terlalu banyak gitu ya. Mungkin kalau udah lewat batas gitu, penjualnya galak katanya. Aku nggak tahu juga dan aku nggak berani untuk mencoba. Ini mallnya cukup gede ya, totalnya ada 8 lantai. Ada 8 lantai, yang jual baju kayak gini dari lantai 1 sampai lantai 6 kalau nggak salah. Lantai 7 dan 8 itu food court dan restoran, tempat makan. Nah nih yang datang ke Beijing, mau belanja-belanja baju kayak gini. Bolehlah datang lihat-lihat. Kalau bisa bahasa Mandarin, coba nawar lah. Nah, ini lantai 4. Lantai 4 jual sepatu-sepatu, aneka sepatu gak? Sepatu semuanya. Nah, kalau ini di lantai 5. Lantai 5 lebih kayak butik-butik gitu ya. Tokonya lebih bagus kelihatannya kalau di lantai 5. Lantai 5 kebanyakan pakaian wanita. Oke, kurang lebih seperti inilah mallnya. Dan sekarang aku mau ke lantai 8. Restoran vegetariannya di lantai 8. Sebenarnya restoran vegetarian ini rekomendasi dari seorang subscriber aku yang kemarin sempat komen ya di salah satu video aku. Kayaknya dia pernah makan di sini, lebih tahu dari aku loh. Katanya nih restoran vegetariannya all you can eat, kayak buffet gitu. Satu orang cuma 25 yuan, makan sepuasnya. Tapi kayaknya kalau udah sore kayak gini, yang all you can eat udah nggak ada. Cuma bisa pesan menu ala carte gitu lah. Lah, ini lewatnya dari mana nih? Ini lantai 6 masih direnovasi kayaknya. Ini lantai berapa? Lantai 7 ya. Lantai 7 dan 8 tempat makan semuanya. Aku nyambung naik lift aja dah. Naik lift ke lantai 8. Nah, ini lantai 8. Restonya di sini. Nah, ini all you can eat-nya udah habis. Jadi aku pesan yang ala carte aja.
Ini aku pesan satu menu, harganya 25 yuan. 你好，这个麻辣香锅。好嘞。啊。自助一般是几点到几点啊？11点半到下午5点。啊。您那个香锅要辣的还是微辣？啊，要辣的。辣的。对。好嘞。Buat teman-teman yang vegan, boleh coba nggak kalau jalan-jalan ke Beijing mau cari makanan vegetarian, boleh coba di restoran yang satu ini. Tapi nanti aku cobain dulu, rasanya enak apa enggak. Ini ada apa namanya? Air susu kedelai, susu kacang. Dikasih semangkok susu kacang, terus kasih nasi putih, terus tuh sayurnya belum keluar, masih dimasak. Oh, isinya seperti ini, nah, ada akar lotus, kulit tahu. Ini rumput laut, ada tahu, ada sayur juga ya, dan aneka jamur-jamuran ya. Ini dari segi rasa enak ya, terasa pedasnya. Wangi, cocok dimakan sama nasi. Favorit aku nih, akar lotus. Terus ini yang bikin tambah wangi, dia ditaburi wijen lagi. Ada aroma wijen. Tahunya. Tadi ini aku pesan yang paling pedas ya. Tapi rasanya masih oke, nggak terlalu pedas, pas nggak gitu. Terus ini ada irisan kentang juga. Di Beijing sebenarnya nggak susah cari restoran vegetarian, banyak juga yang ada all you can eat-nya, makan sepuasnya. Harganya masih terjangkau ya. Setahu aku ada satu restoran lagi yang all you can eat, harganya 70 yuan. Yang paling murah setahu aku di sini kayaknya 25 yuan. Jadi buat yang vegan, nggak usah takut susah dapetin makanan vegetarian kalau jalan-jalan ke kota Beijing.哦，不用了，谢谢。来点，就是完了，我楼上种的。哦，自己种的啊，是毛豆腐吗？啊，对，毛豆，软一点就好。好，那这谢谢。每次我在这坐着坐着。Dikasih edamame。楼上房顶上。哪天去看一眼。不是，这是楼顶上管理比较严。Katanya edamame-nya ini tanam sendiri. 现在有一个这个事儿哈，我来前2次来了，我都不在。然后就是那个，石景山保险产业。
Sekarang aku mau jalan santai di sekitar sini. Sekarang cuaca di Beijing sudah nyaman banget. Sudah memasuki musim gugur. Sekarang suhu rata-rata di siang hari cuma 28 derajat Celcius. Kalau malam hari, sekarang jam 7 malam, suhunya cuma kurang lebih 24-23 derajat Celcius. Adem rasanya. Ini musim yang paling aku sukai di Beijing, musim gugur. Nggak panas dan nggak terlalu dingin juga. Nah, di depan sana itu adalah jalan protokol yang menghubungkan ujung barat dan ujung timur Beijing. Namanya adalah Chang'an Avenue. Dalam bahasa Mandarin adalah Chang'anjie yang artinya kedamaian abadi. Nah, ini dia, Chang'an Avenue. Tapi pada masa dulu, Chang'an Avenue dimulai dari sebelah barat di Xitan, yaitu di tempat ini. Kemudian berakhir di sebelah timur di sebuah tempat yang bernama Tongtan. Total panjangnya pada zaman dulu cuma 3,8 km. Tapi di era modern, Chang'an Avenue sudah diperpanjang. Total panjangnya mencapai 55 km. Menghubungkan ujung barat Beijing di Mentoukou hingga ujung timur Beijing di distrik Tongzhou. Nah, sekarang aku mau bawa teman-teman buat menelusuri Chang'an Avenue. Ini suasana di malam hari. Kalau malam hari banyak yang suka bersepeda di Chang'an Avenue. Ini ada jalur khusus pesepeda. Jadi ramai yang bersepeda di malam hari. Apalagi suasananya sekarang sudah adem banget ya. Di sepanjang jalan ini banyak bangunan bersejarah di Beijing, termasuk lapangan Tiananmen, kemudian istana kerajaan, Forbidden City, juga berlokasi di Chang'an Avenue. Sekarang aku jalan ke arah timur ya, ke arah lapangan Tiananmen. Ini jalannya gede banget, jalan protokolnya. Dan ini trotoarnya juga luas banget. Lebar ya. Kalau bangunan di depan kita ini adalah kantor perusahaan listrik negara Tiongkok. PLN-nya Tiongkok lah. Nah, ini ada yang jogging, lari di sini. Tapi di sini penjagaannya luar biasa ketat. Banyak polisi yang berjaga di sini. Ini sekarang aku menelusuri hutong, gang kecil yang ada di Beijing. Ini lokasinya cuma di belakang Chang'an Avenue tadi. Tadi aku mau lewat bagian depan, tapi penjagaannya ketat banget. Disuruh lewat sini aja katanya. Jadi kita masuk ke dalam gang kecil. Ini aku mau ke sebuah teater yang namanya National Center of the Performing Arts. Kayak teater nasionalnya Tiongkok lah. Lokasinya cuma di seberang dari Forbidden City, di samping lapangan Tiananmen.
rumah-rumah tua. Bangunan di sini sih sudah pasti nggak bakal dibongkar ya. Bakal dilestarikan untuk menjaga ciri khas dari Beijing. Ini semuanya masih ada yang tempati rumah-rumahnya, rumah tua. Kalau kita masuk ke dalam sini sama juga. Semuanya rumah-rumah tua. Tapi sepi banget ya. Nah, ini kita udah sampai di salah satu bangunan yang cukup unik di kota Beijing, yaitu National Center of the Performing Arts, disingkat NCPA. Bentuknya seperti telur ya, sehingga juga dijuluki sebagai Giant Egg, telur raksasa. Komplek teater ini menempati area seluas 12 hektar. Didesain oleh arsitektur dari Prancis yang bernama Paul Andrew. Dan proyeknya dimulai pada tahun 2001, selesai dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 2007. Menghabiskan biaya sekitar 3 miliar RMB. 3 miliar RMB berapa tuh ya? Kalau dirupiahkan. Dan di sekelilingnya ini ada danau buatan juga. Pas malam hari bagus nih. Lokasinya cuma di samping dari lapangan Tiananmen. Kalau lapangan Tiananmen di sebelah sana ya, yang ada gedungnya itu. Nah, cuma sampingnya doang. Kalau teman-teman suatu hari datang jalan-jalan ke Beijing, datang ke lapangan Tiananmen, boleh sekalian mampir ke tempat ini. Dan sebenarnya di dalam sana ada 3 bangunan yang terpisah ya. Dalamnya ada opera house, ada concert hall, dan terakhir ada teater. Jadi 3 bangunan terpisah yang kemudian dihubungkan oleh sebuah kubah gitu. Menjadi satu, ditutup oleh sebuah kubah. Tempat ini juga menjadi venue berbagai pertunjukan musik, opera, dan lain sebagainya. Pengunjung bisa masuk ke dalam sana juga ya, harus beli tiket seharga 25 yuan. Tapi jam kunjungannya itu paling sore sampai jam setengah 4 doang. Setengah 5 sore. Sekarang malam sudah nggak bisa masuk. Kecuali kalau kita mau nonton pertunjukan, ada tiketnya ya. Dan ini pas malam hari, banyak warga sekitar yang suka datang ke sini untuk beraktivitas. Jalan santai, olahraga. Ini warna lampunya ini berubah-ubah terus. Ternyata disinari pakai lampu ini.
Wah, ini rame banget yang senam di sini. Senam malam, square dance. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Semoga teman-teman suka. Sekarang aku mau balik, makanannya udah turun juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.